Namun sesaat sebelum ia jatuh ke kapal itu, sosok itu mengatakan kepada si Jess untuk membunuh mereka semua. Jess pun akhirnya lega karena si pembunuh sudah tak ada. Namun, keanehan sebenarnya baru dimulai. Setelah pembunuh itu jatuh, Jess mendengar ada yang telah menyalakan musik. Namun pada saat Jess pergi ke sana, tak ada siapa-siapa di sana. Jess kemudian mendengar ada orang yang sedang meminta pertolongan. Pada saat ia menoleh ke sana, tiba-tiba ia dikejutkan karena sosok dirinya dan teman-temannya ternyata ada di sana. Bingung kan? Sama, saya juga. Oke, karena sudah ada dua Jess, maka kami sebut saja Jess yang ada di kapal itu adalah Jess C. Sedangkan yang tadi masih terdampar itu adalah Jess D atau rombongan D. Kenapa dimulai dari C? Nanti saya akan jelaskan. Oke, lanjut. Rombongan D yang tadi terdampar melihat orang yang ada di atas kapal sama seperti di awal tadi. Dan itu adalah Jess C. Jess dan rombongan D pun masuk ke kapal itu dan si Jess C kemudian pergi bersembunyi. Pada saat Jess C mengintip rombongan Jess D, tiba-tiba kunci Jess C terjatuh. Dan kunci itulah yang ditemukan oleh Victor tadi di awal scene. Jess C yang tadi kabur tiba-tiba masuk ke kamar mandi dan telah menemukan tulisan yang sama di awal scene tadi. Entah siapa yang menulisnya. Jess C menuju ke ruang makan dan melihat rombongan Jess D yang sudah ada di sana. Pada saat Jess D menoleh ke belakang, ia melihat sekelebat bayangan dan itu adalah Jess C. Jess C pun kemudian berlari keluar dan terkejut melihat mayat Downey yang ada di sana dengan topping burung camar di atasnya. Tak lama kemudian Victor D pun datang dan melihat Jess C yang ada di sana. Jess C kemudian menjelaskan tentang apa yang terjadi, namun karena si Victor D memang tidak tahu, ia pun menjadi bingung. Dan tak sengaja Jess C menancapkan kepala si Victor D ke besi di kapal itu, sehingga Victor D pun bersimbah darah. Karena panik, Jess C pun melarikan diri dan kemudian menemukan Greg dan Jess D sedang berbicara. Kemudian Jess C berlari lagi dan berakhir di salah satu ruang kapal. Di sana Jess C mendapatkan banyak sekali tulisan yang bertuliskan jika dia naik kapal bunuh mereka semua. Jess C kemudian menuliskan kembali kertas itu dan ternyata tulisannya sama persis. Dan di sini Jess C baru menyadari bahwa ia mengalami time loop. They board, kill them all. If they board us, Jess, you gotta kill them. No, please stop. Fuck you. Setelah ia mengambil senjata yang ada di ruangan itu, pada saat ia keluar di sana, tak sengaja kalung liontin miliknya tersangkut di sana dan jatuh. Dan ternyata di bawah sudah banyak sekali kalung liontin. Itu artinya sudah banyak Jess yang melakukan time loop. Singkat cerita, ia pun pergi menemui Victor D dan tak sengaja bertemu dengan Jess D yang juga ada di sana. Berbeda dari sebelumnya, si Jess C ini bertemu langsung dengan kembarannya Jess D, sehingga membuat Victor D merasa bingung. Jess C kemudian hampir menarik pelatuknya dan membunuh si Jess D ini. Namun karena Jess C tak ingin melukai dirinya sendiri, akhirnya ia pun membebaskannya. Jess C pun mendekati Victor D yang sebentar lagi akan is dead karena kehabisan darah. Tak lama kemudian ia mendengar tembakan di ruangan teater. Ketika Jess C memeriksanya, sudah terlihat Greg yang bersimbah darah di sana. Jess C yang sudah tahu langsung menyuruh Downey dan Sally D menjauh dan menembaki orang misterius itu. Ia kemudian memberikan senjata itu kepada Downey D dan ia pun pergi. You shoot them. What the fuck are you talking? I said, who is it? Singkat cerita, Downey D melihat ada seseorang di ujung ruangan dan langsung menembakinya. Dan ternyata itu adalah orang misterius tadi yang ternyata lagi itu adalah Jess B. Jess B kemudian menyuruh Downey dan Sally D untuk mengikutinya. Dan ternyata itu hanyalah jebakan. Sesampainya di suatu ruangan, Jess B langsung mengambil pisau dari tasnya dan menyembelih si Downey dan menusuk si Sally D. Si Downey pun tewas dan si Sally D kabur. Jess C yang sudah tahu hal itu langsung mengejar Sally D untuk memastikan keadaannya. Si Sally yang tak tahu terus berlari dan ia pun sampai ke ruang monitor dan mencoba meminta tolong di sana. Dan ternyata yang kita dengar di awal scene tadi adalah panggilan SOS dari Sally. Singkat cerita, Jess C menemukan Sally namun ia telah menemukan banyak sekali mayat Sally dalam satu tempat. Sally yang tadi kabur juga ada di sana dan tewas di sana. Jess C pun menoleh ke bawah dan sudah melihat Jess yang sedang membunuh Jess B. Kemudian dibuang ke laut dan di sana muncul juga rombongan Jess E. Jess C melihat itu mencoba untuk menghentikan kapal itu agar tak ada lagi Jess kampret lainnya yang datang. Namun tak bisa.
Ia kemudian melihat adegan di mana Jess D dan Victor E yang sedang berbicara dan berakhir dengan si Victor E yang tercucuk. Jess C pun kemuncul dan mengatakan, "Aku tahu cara menyelamatkanmu." Dan ia pun pergi. Jess C kemudian melihat mayat Downey D di kamar mandi dan di cermin Downey D menulis nama Jess. Namun Jess C menghapusnya dan menggantinya dengan tulisan "pergi ke teater." Kemudian mayat Downey D dibuang ke laut. Dan itulah yang nanti dilihat oleh Jess E. Jess C kemudian bertemu Downey dan Sally E dan menyuruhnya pergi ke teater. Setelah itu, ia pun mengganti pakaiannya dan memakai kostum yang sama dengan Jess pembunuh yang tadi. Dimulai dari menembak Greg E dan menyusul dengan Downey dan Sally E dan sisanya sama dengan di awal scene tadi. Namun bedanya si Jess C adalah posisi dari orang misterius tadi dan berakhir dengan terjatuh ke kapal. Ia pun terdampar ke pantai dan mencoba pulang ke rumahnya. Ia pun sampai ke rumahnya dan melihat Jess yang lain sedang memarahi bahkan sampai memukul anaknya. Ia yang tak tahan dengan kelakuan dirinya sendiri itu pergi memencet bel rumahnya dan mengambil kapak di dekat sana. Jess C pun berhasil masuk dan langsung membunuh Jess itu tanpa ampun. Hal itu dilihat Tommy yang membuat ia merasa ketakutan. Jess C pun mencoba menenangkannya sehingga ia sedikit tenang. Jess C pun kemudian melakukan adegan yang sama seperti di awal scene tadi. Dan kita bisa tahu yang ia masukkan tadi di bagasi adalah mayat Jess yang mati. Kemudian ditumpuk dengan pakaian. Jess C dan Tommy akhirnya berangkat, namun di tengah perjalanan tak sengaja Jess menabrak seekor burung camar. Ia pun berhenti dan kemudian membuang bangkai burung itu ke tepi jalan. Namun ia terkejut karena terdapat banyak sekali bangkai burung di satu tempat. Itu membuktikan bahwa sudah banyak Jess yang melakukan hal ini dan dengan kata lain time loop ini belum berakhir. Ia pun segera naik ke mobil dan melanjutkan perjalanannya. Namun Tommy di belakang memberontak sehingga membuat Jess tidak konsen dan akhirnya menabrak truk dan mobilnya pun terguling. Singkat cerita, setelah mereka kecelakaan, terlihat Jess yang kasar tadi terlempar dalam jok mobil, dan Tommy juga tewas di sana. Namun, Jess C terlihat baik-baik saja. Tak lama kemudian muncullah sopir taksi yang mengatakan, "Kamu tidak akan pernah bisa menyelamatkan Tommy." Kemudian supir taksi itu menawarkan tumpangan kepada Jess dan akhirnya Jess mau. Jess meminta kepada supir tadi untuk mengantarnya ke dermaga. Sebelum ia turun, ia berjanji kepada supir taksi tadi bahwa ia akan kembali. Sesampainya di dermaga, kita akan melihat adegan di awal scene tadi dan film pun berakhir. Oke, tahan-tahan biar saya jelaskan satu persatu, dimulai dengan mengapa Jess hanya terlihat sendiri pada saat ia ke dermaga. Karena dalam perjalanan mereka mengalami kecelakaan seperti yang antum-antum tadi lihat. Dan si Tommy tewas dalam perjalanan tersebut. Dan mengapa Jess C baik-baik saja setelah mengalami kecelakaan itu? Jadi ada dua kemungkinan di sini. Yang pertama, mungkin sosok yang kita lihat itu adalah arwah dari si Jess C. Dan sebenarnya Jess C sudah mati. Dan kemungkinan kedua itu adalah Jess yang lain yang kebetulan ada di sana dan melihat kecelakaan itu. Lalu siapa sosok bertaksi itu? Sosok bertaksi itu ibarat malaikat maut. Mengapa? Jika kalian perhatikan di awal pada saat Downey menjelaskan tentang Dewa Aeolus yang mencurangi Dewa Kematian, Dewa Aeolus ini diibaratkan dengan Jess, sedangkan Dewa Kematian diibaratkan dengan supir taksi tadi. Dewa Aeolus dihukum dengan cara mengangkat batu besar ke atas bukit hanya untuk melihat batu itu mengelinding ke bawah lagi. Setelah mengelinding, ia kemudian mengangkat kembali batu itu sampai ke atas bukit. Begitupun seterusnya. Sedangkan Jess dihukum karena ia tidak menepati janjinya dengan supir taksi tadi. Karena ia sebelumnya berjanji bahwa ia akan kembali kepada supir taksi itu. Namun ia lupa kemudian pergi berlayar. Misteri selanjutnya adalah bagaimana time loop ini dimulai. Time loop ini dimulai pada saat si Tommy tewas dan Jess tidak terima dengan hal itu. Sehingga time loop ini pun dimulai. Satu-satunya cara untuk lepas dari time loop itu adalah dengan cara mengikhlaskan Tommy pergi. Oke, mungkin itulah penjelasan singkat dari saya. Aduh, capek juga anjir ngomong kayak gini. Film kayak gini susah coy dijelaskan. Oke, jadi rating Triangle di IMDb sendiri adalah 6,9. Namun kekurangan di film ini menurut saya adalah tak ada satupun adegan bercocok tanam di sini. Hanya susu gantung yang berlarian ke sana kemari dan tertawa. Itu kan nggak nganu. Oke, mungkin itu saja pembahasan film kali ini. Like jika kalian suka. Akhir kata saya Admin Tanfan pamit undur diri dan jangan baper.